Halo, nama saya Monica dari kelas 11 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan materi tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah, yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum berisi latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang kedua, deretan penjelas berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. 3. Interpretasi berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. 4. Simpulan berisi tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi. Pertama, ilmiah, maksudnya fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. 2. Logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. 3. Objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. 4. Bukan teks eksposisi. Maksudnya, teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Yang kelima, bukan teks prosedur. Maksudnya, teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Kaidah kebahasan teks eksplanasi. Yang pertama, kopula. Kopula adalah verba penghubung antara subjek dengan komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Contohnya ialah, merupakan, dan adalah. 2. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah adalah segala sesuatu kata yang dibuat berdasarkan kaidah ilmu pengetahuan. Contohnya, yang pertama, aplikasi yang berarti penggunaan atau penerapan dalam praktik. 2. Kamuflase yang berarti penyamaran terhadap suatu hal. 3. Kontravensi yang berarti pelanggaran atau proses sosial di antara pertikaian. 4. Adiktif yang berarti kecanduan. Dan 5. Korelasi yang artinya hubungan timbal balik atau sebab akibat. 3. Keterangan waktu. Keterangan waktu adalah kata keterangan yang menunjukkan atau menjelaskan berlangsungnya suatu peristiwa dalam suatu bidang waktu tertentu. Contohnya, sebelumnya, ketika, tadi, pada, kemarin, besok, lusa, dan sekarang. 4. Pronomina. Pronomina atau kata ganti adalah kata yang dipakai untuk mengacu ke nominal lain untuk mengganti nominal lainnya. Ciri-cirinya menduduki posisi fungsi subjek dan objek, bahkan kadang pada kalimat tertentu menduduki fungsi predikat. 2. Acuannya dapat berpindah-pindah tergantung pada siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pembaca, atau siapa yang dibicarakan. Contohnya seperti itu, ini, dan tersebut. 5. Kata kerja. Kata kerja atau verba adalah penggolongan kata yang menjelaskan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau penjelasan dinamis lainnya.
Kata ini digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses sehingga fenomena berperan sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau peristiwa tertentu. 6. Konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung atau kata sambung. Posisinya bisa terdapat di awal kalimat, tengah kalimat, atau awal paragraf. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Contohnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Tentukan topik yang menarik mengenai fenomena alam, sosial, atau budaya yang ingin kamu sajikan. 2. Membuat rancangan kerangka atau teks. Buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. 3. Mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. 4. Mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. 5. Menyunting teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah kamu buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.